warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati RN dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat mampu mencerminkan besarnya tanggung jawab atas kepada karyawannya. Ketika karyawan mendapatkan contoh kepemimpinan yang tepat dari atasan, hal ini mampu mendorong untuk bersikap disiplin di dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, diharapkan para pemimpin mau memberi contoh yang tepat bagi para karyawan ataupun pegawai. Nah, beberapa pengertian gaya kepemimpinan menurut para ahli. Adapun yang pertama yaitu menurut Kartono 2008, yaitu gaya kepemimpinan merupakan kebiasaan, watak, sifat, kepribadian, temperamen yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun menurut Rifai 2014, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan strategi yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para pegawainya agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola strategi atau pola perilaku yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Adapun menurut Hasibuan 2013, gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk mendapatkan mempengaruhi pegawainya agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pada dasarnya pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks disertai dengan kreativitas yang ada. Pemimpinan yang bertransformasi adalah pemimpin yang mampu menginspirasi, memiliki solusi yang kreatif, dan mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, pemimpin yang baik bukanlah pemimpin yang menyelesaikan masalah pribadinya, tetapi pemimpin yang berupaya membantu orang lain untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu proses atau strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi para pegawainya demi membantu tercapainya sasaran suatu organisasi. Nah, adapun gaya kepemimpinan seseorang dapat dinilai dan dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil haruslah sudah mempertimbangkan sebab dan akibat sehingga tidak terjadi salah dalam pengambilan keputusan. Adapun selanjutnya yaitu kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang dapat mengakibatkan seorang pegawainya untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian maupun keterampilan, tenaga, dan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang baik, tanggung jawabnya, dan menjelaskan kewajiban dalam rangka proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi, terutama oleh seorang pemimpin. Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan dalam menyampaikan pesan, pikiran, ide kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut dapat memahami apa yang dimaksud dengan baik, baik secara langsung, lisan, maupun tidak. Nah, adapun selanjutnya yaitu kemampuan mengendalikan bawahan.
Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk dapat membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan dapat menggunakan kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Nah, yang kelima yaitu tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki rasa tanggung jawab kepada pegawainya. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban dalam hal menanggung, memikul jawab, dan menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibat yang akan diterima. Adapun yang keenam yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Dalam memimpin sebuah organisasi harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan emosi. Emosi yang tidak stabil akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. Nah, selanjutnya adapun gaya-gaya kepemimpinan. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Nah, gaya kepemimpinan yang membuat pegawainya terpukau oleh kemampuan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin karismatik dapat mempengaruhi pegawainya dengan cara mengutarakan visi misi dengan jelas yang berhubungan antara masa kini dan masa depan, sehingga membuat pegawainya merasa tertarik untuk mengikutinya. Adapun yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang menginspirasi dan mengkomunikasikan kepada karyawan untuk melakukan tanggung jawab yang melebihi kepentingan pribadi mereka demi kepentingan perusahaan. Nah, kepemimpinan transformasional dapat mengubah pola pikir karyawan dari cara berpikir dengan pola lama menjadi baru dalam hal menyelesaikan masalah. Adapun yang ketiga yaitu kepemimpinan transaksional. Nah, kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut mereka untuk menuju sasaran perusahaan yang ditetapkan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab pegawainya. Nah, adapun yang keempat yaitu kepemimpinan visioner. Nah, kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menciptakan visi yang realistis, menarik, dan mengenai masa depan organisasi. Visi memberikan gairah yang baru untuk menuju masa depan yang baik. Selain itu, visi juga menjadi lompatan besar ke masa depan dengan mengakibatkan keterampilan dan sumber daya. Nah, selanjutnya kepemimpinan populistis. Tips kepemimpinan populistis adalah yang masih berpegang teguh pada tradisional dan tidak mempercayai dukungan dari pihak asing. Adapun selanjutnya yaitu kepemimpinan otokratis, yaitu pemimpin yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap pegawainya. Adapun yang terakhir yaitu kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang menghargai potensi setiap karyawan dan maupun mendengar pendapat pegawainya. Tips demokratis maupun memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif mungkin pada kondisi yang tepat. Nah, di sini adanya fungsi kepemimpinan. Dalam buku Kepemimpinan yang Efektif menyebutkan fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan suatu tindakan yang terlihat pada tanggapan orang-orang atau pegawainya yang dipimpinnya. Adapun yang kedua yaitu dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan melalui keputusan-keputusan yang kebijakan pemimpin. Nah, dari kedua dimensi tersebut dibedakan menjadi 5 fungsi pokok kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, yaitu
Pemimpin yang bertugas atau berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Adapun yang ketiga yaitu fungsi partisipasi. Nah, dalam menjalankan fungsi partisipasi, pemimpin berusaha untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun yang keempat yaitu fungsi delegasi. Nah, dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan atau melimpahkan suatu wewenang dalam mengambil keputusan. Adapun yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian adalah seorang pemimpin harus dapat mengatur anggotanya secara terarah dan efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Nah, demikian dulu paparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.